Baik. Kita hadis keberapa Ibu-ibu? Hadis ke-16 ya. Baik, Masya Allah. Ini mohon fokus karena ini ada mufradat baru. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. Bismillah. An ummi waladin li Ibrahim bin Abdirrahman bin Aufin annaha sa'alat Umma Salamah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni imra'atun utila dhaili wa amshi fil makanil qadir faqalat Ummu Salamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu ma ba'dah. Baik, kita belajar pelan-pelan. Di sini ada namanya an ummi walad, ummu walad. Dalam bahasa Arab, ibu-ibu, perlu kita ketahui ummu walad itu adalah sebutan bagi budak wanita yang melahirkan anak tuannya. Dulu di Arab hampir setiap orang itu punya budak, yang mana budak ini ketika tuannya adalah seorang laki-laki boleh digauli. Hikmahnya apa? Kenapa Islam memperbolehkan budak digauli oleh tuannya? Ya, untuk memuliakan budak ini sendiri, ya, agar budak ini tidak terjatuh ke dalam perzinahan, maka boleh ya digauli. Dan kalau dia punya anak, budak ini mendapati julukan yaitu ummu walad. Ini julukan untuk seorang budak wanita yang melahirkan anak tuannya. Ya, baik. Siapa yang berkata di sini? Li Ibrahim bin Abdirrahman bin Auf. Budak milik Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Ibu-ibu bisa menebak ya, kira-kira siapakah ini? Putranya. Ya, putranya Abdurrahman bin Auf. Namanya Ibrahim. Ya, Masya Allah. Beliau Ibrahim ini punya kunyah namanya Abu Ishaq. Ya. Abu Ishaq dan Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, beliau punya budak bukan hanya satu, tapi beberapa. Ya, jadi bukan hanya satu, tapi beberapa dan dibolehkan dalam Islam. Ya, baik. Nah, apa yang dikatakan oleh budaknya Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf? Ibu-ibu pernah dengar nggak siapa Abdurrahman bin Auf? Pasti sahabat Nabi. Ya. Apa keutamaan Abdurrahman bin Auf? Suka bersedekah. Terus ada lagi? Pengusaha, berdagang. Terus apa lagi? Ada keutamaan. Al-Mubasyiruna bil Jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Itu ada di antaranya siapa? Abdurrahman bin Auf. Subhanallah. Dan Abdurrahman bin Auf ini, Bu, beliau adalah orang, subhanallah, yang takut kalau kaya. Tapi Allah kayakan terus. Masya Allah. Sampai ketika Rasulullah SAW mengatakan orang yang pertama masuk surga adalah masakin, orang-orang miskin. Abdurrahman bin Auf berdoa, ya Allah sudah deh saya nggak mau. Kayaknya saya jangan-jangan terakhir masuk surganya. Dan Abdurrahman bin Auf waktu itu subhanallah ibu-ibu ya, pernah dengar kisahnya nggak? Kurma yang busuk tapi ternyata waktu itu Allah jadikan ada sebuah penyakit di mana obatnya itu adalah kurma yang busuk itu. Dan yang memiliki kurma busuk waktu itu adalah Abdurrahman bin Auf. Subhanallah. Allah kayakan lagi. Masya Allah. Jadi begitu, Bu. Mental orang kaya itu sebenarnya ya, sejatinya bukan orang yang mengejar-ngejar dunia. Tapi dia mindsetnya, ya Allah saya kalau punya uang saya mau sedekah. Ya Allah saya punya uang, saya pengen beli sumur untuk kaum muslimin. Ya. Sekarang mungkin kita banyak berdoa begini, ya Allah berikanlah harta. Tapi kita lupa berdoa, ya Allah jadikanlah hamba seperti Abdurrahman bin Auf. Ya Allah jadikanlah hamba seperti Utsman bin Affan. Ya, di mana-mana ada sumur dibeli, gitu ya, Masya Allah. Nah, kalau kita pikir, Bu, tidaklah Allah jadikan kita seperti Utsman bin Affan yang bisa bersedekah MM-an, triliunan, kecuali Allah akan mengayakan. Tapi kalau kita minta kaya, belum tentu kita bisa sedekah seperti Utsman bin Affan. Ya, jadi dibalik ya berdoanya. Baik. Annaha sa'alat Ummu Salamah, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perempuan ini, Ummu Walad ini, dia bertanya kepada Ummu Salamah. Ayo ibu-ibu, siapa Ummu Salamah? Sekarang pertanyaannya, istri Nabi ada berapa? Ada 11. Di antaranya adalah Ummu Salamah. Apa keutamaan Ummu Salamah? Beliau itu terkenal dengan kecerdasannya. Jadi Ummu Salamah itu cerdas. Buktinya apa kecerdasan Ummu Salamah? Masih ingat enggak peristiwa
Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Waktu para sahabat tidak mau cukur rambut, tidak mau berkurban, kemudian Rasulullah SAW curhat ke Ummu Salamah. Ya, ini dia, Masya Allah ya. Jadi kita itu harus siap menjadi curhatan bagi suami kita. Ya Ummu Salamah, istriku, mungkin ya dulu Rasulullah, ini kenapa para sahabat begini. Sudah saya bilang ayo kurban, ayo tahalul, nggak pada tahalul. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah keluar aja, antum duluan yang nyembelih, antum duluan yang cukur, nanti para sahabat akan ikut. Benar, Rasulullah SAW, subhanallah, dari sini nih ibu-ibu, kita bisa ambil pelajaran. Rasulullah SAW itu orang yang Masya Allah ketika beliau diberikan solusi ya oleh istrinya, beliau menerima. Subhanallah. Coba kalau Rasulullah SAW tidak mau menerima tawaran istrinya atau solusi bagi istrinya, tentu mungkin para suami saat ini sudah berhujjah. Untuk apa saya dengar perkataan istri gitu ya. Jadi ibu-ibu, ini kunci nih, kalau suami nggak dengar, kita sudah nasihatin nih, contoh Rasulullah bah gitu ya. Kenapa? Rasulullah aja dengar perkataan Ummu Salamah. Nanti suaminya bilang, emang antum Ummu Salamah gitu ya. Ya, jadi subhanallah, Ummu Salamah itu subhanallah memberikan solusi di kala Rasulullah SAW butuh sebuah solusi. Allahu Akbar. Baik. Nah, dan ini membuktikan teman-teman, Masya Allah, Tabarakar Rahman, ketika Ummu Walad bertanya kepada Ummu Salamah, faidahnya artinya Ummu Salamah adalah orang yang berilmu. Tidaklah mungkin kaum muslimin dan muslimah misalnya bertanya kepada istri Rasulullah kalau mereka bukan orang berilmu. Ya subhanallah. Maka faqalat, siapa ini yang berkata? Faqalat Ummu Walad, budaknya Ibrahim bin Abdurrahman. Apa kata beliau? Inni imra'atun utilu zaili. Aku ini wanita yang suka memanjangkan ujung pakaian. Wa amshi fil makanil qadir, dan biasa berjalan di tempat yang kotor. Faqalat Ummu Salamah, ya, kemudian Ummu Salamah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah pesan, yutahhiruhu ma ba'da. Najis di permukaan tanah yang terkena pakaian panjang itu disucikan oleh permukaan tanah yang suci setelahnya. Ibu-ibu pernah nggak dengar ibu-ibu pakai baju panjang terus ada yang nyinyirin, "Ih, pakai baju nyapu jalanan, Mbak," gitu. Pernah nggak? Oh, berarti ibu-ibu pernah juga begitu ya, masih ada yang nyinyirin. Asal jangan kita yang nyinyir. Ya, subhanallah. Biasakan mulut ini, Bu, untuk berzikir. Jangan menghina orang, jangan. Kalau kita menghina orang, bisa jadi suatu hari kelak kejadian itu sampai kepada kita. Kalau ada perempuan yang belum mendapatkan hidayah, mending kita doain. Semoga engkau diberikan hidayah. Kalau ada perempuan yang pengen menjaga dirinya, misalnya menggunakan niqab, jangan kita hina. Iya, ada hantu lewat misalnya, subhanallah. Saya pernah dapat cerita, seorang akhwat, yang dia saat ini berniqab. Beliau bercerita kepada saya, Ustazah, padahal dulu itu Ustazah, saya tuh waktu kuliah tuh pernah nyinyirin orang berniqab. Qadarullah sekarang saya yang berniqab. Subhanallah, lihat teman-teman. Ya, jangan nyinyir, jangan. Sekalipun itu kepada musuh kita, jangan kita nyinyirin. Ya, kita doakan, mending kita doakan. Nah, kalau ibu-ibu pernah nyinyirin oleh orang, "Mbak, nyapu jalanan ya, Mbak, gamisnya panjang, Mbak, itu nanti gimana kalau kena najis?" Ya, ibu-ibu bilang aja. Makanya hafalkan hadisnya. Ya, hadisnya apa? Pendek hadisnya. Taqala Rasulullah, tolong digaris bawah ini, ibu-ibu nih, kalau ada yang nyinyirin, ini pendek banget nih. Nggak usah dari atas. An Umma waladin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf annaha salat Ummu Salamah zaujah Rasulullah. Jangan usah. Garis bawah aja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutahhiruhu ma ba'da. Dah. Nanti kata ibu-ibunya, "Ih, dia bisa baca hadis gitu ya." Padahal hadisnya pendek ya. Yutahhiruhu ma ba'da. Hafal ya ibu-ibu, ayo baca 3 kali, insyaallah hafal. Yutahhiruhu ma ba'da. Yutahhiruhu, sambil dilihat lafadznya. Yutahhiruhu ma ba'da. Kalau kemarin belajar tikror minimal 20 kali diliatin gitu ya. Coba ibu-ibu, ayo tutup. Ya, baca. Ahsantunna, Masya Allah, pintar ibu-ibu, Masya Allah, hafal satu hadis ya. Masalah jangan-jangan yang Umdatul Marah ini aja hadisnya dihafal. Yutahhiruhu ma ba'da. Jadi kalau ada yang nyinyirin, langsung yutahhiruhu ma ba'da ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi subhanallah, ternyata ibu-ibu, kenapa Rasulullah SAW itu memberikan sebuah solusi? Karena bakal ada orang yang nyinyirin. Jadi kalau misalnya ada yang nyinyirin kita, "Mbak, kok bajunya sampai ngelewer-ngelewer? Memang nggak ada baju selain itu, Mbak. Terima kasih Ibu." Disenyumin aja. "Terima kasih Ibu." Kata Rasulullah SAW, kalau bajunya panjang, ya ada najis, terus kan
nyeret lagi tuh. Nah, itu cara membersihkannya begitu terus. Jadi tidak najis. Cara membersihkannya apa? Ketika bajunya terkena lagi debu, ya, maka ini akan membersihkan. Begitu ya ibu-ibu ya. Jadi kalau ada yang nyinyirin kita, jangan kita nyinyirin lagi. Daripada kamu pakai rok mini gitu, wah, nanti malah jadi panjang. Ya, bilang aja matur nuwun gitu ya, terima kasih gitu ya. Sudah senyumin. Nanti yang nyinyirin bingung. Saya nyinyirin kenapa dibilang terima kasih gitu ya, Masya Allah. Dan kita doakan semoga suatu hari kelak yang nyinyirin dapat hidayah. Ya, amin, Masya Allah. Baik, jadi faidah hadis yang bisa kita ambil ya teman-teman dari hadis ini, yang pertama, bahwa sesungguhnya pakaian wanita pada dasarnya itu boleh menjulur sampai ke tanah. Namun, jikalau memang tidak menjulur sampai ke tanah pun diperbolehkan. Tapi dengan syarat harus pastikan pakai kaos kaki. Jadi ibu-ibu yang pakai baju misalnya tidak sampai menjulur, itu berarti harus pakai kaos kaki yang menutup. Tapi kalau sampai menjulur berarti kalaupun untuk berhati-hati tidak apa-apa pakai kaos kaki. Ya. Dan kita yang kedua, kita niatkan ya ketika memakai baju wanita keluar rumah, ketika seorang wanita memakai baju keluar rumah, kita niatkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah pengen mencari ridhonya Allah, artinya dia keluar rumah sejam dapat pahala, Bu. Ya ibu-ibu, subhanallah. Kalau misalnya ibu-ibu keluar tadi meniatkan, ya Allah, saya pakai baju bismillah, misalnya, Allahumma inni as'aluka min khairi hadzal libas, misalnya, hadzal thawb wa khairi ma fi wa a'udzubika min syarri hadzal thawb wa syarri ma fi. Hafal enggak doanya? Enggak hafal? Hafalnya apa? Bismillah. Ya, enggak apa-apa. Selipkan dalam hati, ya Allah, tidaklah saya pakai baju ini, tidaklah saya pakai kerudung ini kecuali ingin menutup aurat. Ya Allah, jadikanlah keluarnya saya dari rumah menutup auratku menjadi pahala di sisimu. Masya Allah. Itu akan dihitung pahala. Masya Allah. Beda sama orang, kalau dia niat, ya Allah, saya pakai baju ini biar orang-orang tahu ini baju baruku. Ya, dia akan dapat keluar rumah, temannya bilang, jeng, bajunya baru ya, gitu. Dapat, tapi nggak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi luruskan niat, Masya Allah. Baik, kemudian berarti kita sudah tahu ya teman-teman, pada dasar aslinya itu bajunya wanita itu adalah menjulur ke tanah. Kalaupun tidak menjulur ke tanah diperbolehkan. Ya, baik, kemudian ini masih ada hadis ke-17, masih ada sambungannya lagi, mirip dengan ini, kita baca biar tidak terputus. An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yawmal qiyamah. Wa qalat Ummu Salamah, wa kaifa yasna'na an-nisa'u bidhuyuli قال يرخين شبرا وقالت إذا تنكسف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. Baik, hadis ke-17 diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ayo, tolong dicari Ibnu Umar itu udah pernah belum? Baik, kalau sudah berarti murojaah, evaluasi. Siapakah Ibnu Umar, ibu-ibu? Anaknya Umar bin Khattab, nama beliau Abdullah. Nih, ibu-ibu, biar ingat, semua ibu-ibu kalau dengar Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, itu namanya semuanya adalah Abdullah. Jadi Ibnu Umar Abdullah bin Umar, Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas, Ibnu Zubair Abdullah bin Zubair. Ya, semuanya namanya Abdullah. Jadi ini kosakata yang sepertinya para ulama sudah masyhur. Kalau ada kata Ibnu berarti nama aslinya adalah Abdullah. Dan kita tahu ibu-ibu, Abdullah adalah nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah dan Abdurrahman. Ibu-ibu kalau punya anak namanya Abdullah, bilang ke teman-temannya, tolong anakku dipanggilnya Abdullah. Ya, kalau kita nggak woro-woro, mesti teman kita manggilnya Pak Dul. Kalau Abdurrahman manggilnya Rahman, itu nggak boleh. Ya,
Ya, enggak boleh. Karena Rahman itu namanya Allah. Ingat ya Bu ya, karena kan kalau di Indonesia Abdurrahman, panggilannya siapa? Rahman. Padahal enggak boleh kita panggil Rahman. Berarti kalau kita manggil Rahman, manggil dia Allah Subhanahu wa taala Rahman. Jadi manggilnya siapa ya? Sudah panggil Abdurrahman. Kita uminya dulu yang woro-woro, ya, yang bilang, "Ya Abdurrahman." Ya. Orang kan akan memanggil sesuai kebiasaan kita ya. Kalau kita seorang ibu manggilnya Rahman, Rahman, mesti orang-orang lain pada panggilnya Rahman. Jadi ibu-ibu yang punya anak Abdul Razak, Abdurrahman, Abdul Muhsin, Abdul Fattah misalnya ya, panggillah Abdul Fattah, Abdul Razak, nggak boleh panggil Razak karena itu namanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Bu ini ya. Termasuk Oman. Orang Indonesia kan panggilnya begitu kan, Abdurrahman. Saya punya teman namanya Abdurrahman. Panggilannya Oman. Ya, ini juga sama. Apalagi sampai Man-man. Man-man gitu. Nggak boleh juga. Panggil aja Abdurrahman. Karena man itu pengambilan kata dari Rahman. Ya, Masya Allah. Baik. Nah, apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar ini putranya Umar. Kelebihannya apa? Keutamaannya. Coba ya ibu-ibu, dengarkan lagi. Abdullah bin Umar, ibu-ibu, keutamaannya diantaranya beliau adalah seorang perawi hadis. Ya, ingat berapa hadis? Wah, Mbak Deka, Masya Allah, 2630 hadis. Itu banyak napa sedikit? Banyak banget. Kita ngapal hadis Arba'in Nawawi aja bolak-balik belum tentu hafal. Nah, ini 2000, Masya Allah. Kemudian keutamaan Abdullah bin Umar apa lagi? Masya Allah, beliau orang yang warok, ya, orang yang sangat berhati-hati. Dan Abdullah bin Umar juga orang yang sangat rajin menuntut ilmu. Dari kecil, Umar itu sudah membawa Abdullah bin Umar di majelisnya orang dewasa. Masya Allah, Masya Allah. Dan memang, subhanallah, Umar ingin menjadikan Abdullah bin Umar ini seorang ulama. Ibu-ibu kalau pengen anaknya jadi ulama, kalau pengen anaknya kelak menjadi seorang da'i, menjadi seorang yang menebarkan agama, sering-sering bawa ke majelis ilmu, tidak apa-apa. Yang penting anaknya bisa dikondisikan. Ya, Masya Allah. Baik, apa kata Abdullah bin Umar? Beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, Man jarra thawbahu khuyala. Barang siapa menjulurkan pakaiannya karena sombong, lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Maka Allah tidak akan melihatnya kelak pada hari kiamat. Dan ini adalah khusus bagi laki-laki. Hadis ini barang siapa yang menjulurkan pakaian, maksudnya para laki-laki, bapak-bapak yang dia pakaiannya tuh sampai di bawah mata kaki. Dan ini ada pembahasannya sendiri teman-teman, satu buku tentang namanya judulnya Isbal. Ya, boleh teman-teman baca Isbal. Isbal itu menjulurkan pakaian bagi kaum laki-laki sampai di bawah mata kaki. Maka subhanallah, orang-orang yang ingin mengamalkan sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW, Masya Allah, mereka mencoba untuk memangkas gamisnya, memangkas celananya sampai berhati-hati di atas mata kaki. Ya, jadi subhanallah ibu-ibu, saya ingin katakan sekali lagi bahwa ketika kita melihat ada bapak-bapak atau laki-laki yang beliau itu celananya di atas mata kaki, itu bukan radikal, ya, tapi sungguh mereka adalah orang-orang yang ingin menjaga sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah, mereka tidak mau besok di hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk kehati-hatian. Daripada kita nyinyirin, mending kita mendoakan diri kita dan kawan-kawan kita. Subhanallah, subhanallah, haula wala quwata illa billah. Hari ini banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka woro-woro Islamophobia, ya Masya Allah. Padahal sungguh demi Allah, tidaklah mereka itu orang-orang yang mungkin memotong celananya di atas mata kaki. Sesungguhnya mereka ingin mengikuti jejaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan untuk apa-apa, Masya Allah. Dan kita tahu ya bahwa di antara hikmahnya, terutama ini bagi emak-emak, ketika celananya bapak-bapak tidak menjulur sampai ke tanah ataupun di bawah mata kaki, artinya kan bersih celananya. Coba, mama begitu kan? Kalau sampai julur-julur kan kotor kan? Nyucinya juga lama. Jadi kalau di atas mata kaki itu diantara tujuannya bersih. Ya Masya Allah. Dan ini menjadi sebuah hal yang Rasulullah SAW ingin sabdakan. Pesan, ya Masya Allah. Ada ini bukan kata saya ya ibu-ibu. Mohon maaf, ini saya harus menyampaikan. Ya monggo, hanya Allah Subhanahu Wa Taala zat yang maha memberikan taufik. Tapi tetap ketika kita ingin berbicara dengan suami kita, tetap beradab. Jangan sampai ibu-ibu pulang dari sini
ya langsung bilang ke suaminya, sayangku, kasihku, cintaku gitu ya. Nggak boleh pakai celana di bawah mata kaki. Atau lebih riweh lagi, ibu-ibu bawa celana bapaknya ke tukang permak jahit. Ya, pas datang bapaknya, kenapa kok pada cingkrang gitu ya? Ya katanya itu sombong Pak kalau di bawah mata kaki ya. Jangan juga begitu. Tetap kita komunikasi, tetap kita berdiskusi. Kalau suami kita belum mau, ya sudah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lembutkanlah hati suamiku. Ya Allah, berikanlah ya Allah kemudahan untuk suamiku dalam menapaki jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap Bu, yang namanya berdakwah kepada suami dan kepada orang lain itu harus beda. Jangan kita samakan. Yang namanya berdakwah kepada orang tua dan orang lain juga harus beda. Jangan kita samakan. Ya jangan. Karena nanti kalau kita menyamakan, mesti suami kita, orang tua kita tidak akan menerima. Dan dakwah itu dengan mau'idhah, dengan hikmah, ya, bukan dengan serampangan, bukan. Ya, Masya Allah. Baik. Faqalat Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa Ummu Salamah ini adalah seorang istri yang ingin tahu kebenaran, bersemangat pengen tahu. Jadi bagaimana ya Rasulullah? Dan sifat ini teman-teman bukan hanya dimiliki oleh Ummu Salamah, tapi oleh semua istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua istri Rasulullah SAW mereka senantiasa bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian apa ya Rasulullah? Dan alhamdulillah kita bersyukur ibu-ibu ketika istri-istri Rasulullah SAW meriwayatkan hadis-hadis, artinya kita jadi tahu. Ya, kita jadi tahu bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau berada di rumah istrinya masing-masing. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita kaum wanita. Baik, Ummu Salamah berkata kepada Rasulullah SAW, "Wa kaifa yasna'na an-nisa bidhuyulihinna?" Ya Rasulullah, lantas apa yang harus dilakukan oleh kita an-nisa? An-nisa itu apa, Bu? Jamak. Iya, mufradnya apa? Jamak wanita, mufradnya imra'ah. Imra'atun itu nisa, itunya ya. Nah, para perempuan bidzuyulihinna, dengan kelebihan ujung bawah pakaiannya. Ini menunjukkan ibu-ibu ketika Ummu Salamah mengatakan, bagaimana ya Rasulullah dengan kita kaum wanita yang pakaiannya terjulur sampai ke bawah. Dari sini kita bisa mengambil faidah bahwa baju-bajunya para sahabiyah radhiyallahu anhunna jami'an, semoga Allah meridhai mereka semuanya, dulu adalah baju-baju yang menjulur sampai ke tanah. Ya, ini kita lihat dari hadis ini. Subhanallah. Qala, kemudian ya Rasulullah SAW berkata, yurkhina shibran. Nabi mengatakan mereka boleh memanjangkannya satu jengkal. Dari ujung ibu jari sampai ujung kelingking. Ini satu jengkal namanya. Baik. Kemudian di sini faqalat, Ummu Salamah mengatakan, "Idza tankashifu aqdamuhun?" Ya Rasulullah, kalau misalnya kita takut ya, kalau satu jengkal kita takut akan terlihat, itu bagaimana kaki-kaki kita? Berarti ini menunjukkan dulu nggak ada kaos kaki, ya nggak? Ini menunjukkan bahwa para sahabiah dulu nggak pakai kaos kaki, tapi kaki mereka tertutup karena panjangnya baju. Kalau sekarang kan ibu-ibunya kan rata-rata ya di tempat kita kan nggak sampai menjulur-julur. Artinya kalau kita nggak menjulurkan pakaian kita, kaki kita terlihat. Ya, maka pakai kaos kaki. Jadi ibu-ibu bisa lihat nanti kalau ibu-ibu pakai kaos kaki aman, ya berarti pakai. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu, ya kalau takut terlihat, maka berhati-hati, fayurkhinahu dhira'an. Ya, maka coba dipanjangkannya satu hasta. Satu hasta itu apa yo? Gimana ibu-ibu? Dari siku ke tangan, ujung ya. Yo ibu-ibu panjang nggak nih, kira-kira panjang banget ya. Nah, jadi ibu-ibu lihat, kalau misalnya satu jengkal itu udah cukupan, kita sudah aman tuh, maka boleh satu jengkal. Tapi kalau kayaknya nggak aman, ya sudah satu hasta. Ini sebagai bentuk kehati-hatian. Kemudian di sini kata Rasulullah SAW, la yazidna alai, jangan lebih dari itu. Berarti satu depan nggak boleh. Cukup paling panjang itu satu hasta. Ya, Masya Allah panjang sekali ya ibu-ibu ya. Nah, nih ibu-ibu, saya ingin menjelaskan. Kalau seandainya ibu-ibu pakai baju dijulurkan, tapi ada mudarat di situ. Misal, takutnya keserimpet, terutama bagi para muslimah yang suka bonceng naik motor.
Nah, masuk gear itu kan lebih bahaya. Ibu-ibu pernah dengar nggak? Ada muslimah yang sampai gamisnya masuk terus sampai terjungkal. Kalau demikian, berarti kita boleh tidak menjulurkan pakaian kita karena bahayanya lebih besar dan menutup bahaya itu lebih diutamakan daripada keutamaan itu sendiri. Ya, jadi berhati-hati ibu-ibu. Yang penting kita tahu diri. Kira-kira kita ini seperti apa kondisinya. Dan yang pasti kaki kita harus tertutup. Karena ulama 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah sepakat bahwa kaki perempuan adalah aurat. Ya, walaupun mungkin awal-awal dinyinyirin, Mbak, kos kakinya punya selusin apa ya Mbak? Kemana-mana pakai kos kaki. Boten nopo. Ini adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hidup di dunia hanya sebentar. Masya Allah. Baik, teman-teman, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan belajar dari hadis ke-16 dan 17 bahwa sesungguhnya Islam mengatur sedemikian rupa cara berpakaian untuk kaum wanita. Ya, dan Islam mengatur juga bahwa di antara yang diperbolehkan untuk kaum wanita, ya tadi menutupi mata kaki, menutupi kaki itu sendiri, juga dalam berpakaian jangan memakai baju-baju yang terlalu ketat. Ya, karena tujuan kita memakai baju adalah untuk menutup aurat. Ya ibu-ibu ya, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Baik, kemudian hadis ke-18. An Nabi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'taratil mar'atu famarrat 'alal qaumi liyajidu rihaha, fahiya kadza wa kadza qala qaulan syadidan." Ya, dari Abu Musa, yang dimaksud Abu Musa di sini adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Dan Abu Musa Al-Asy'ari ini adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal dengan merdunya suara. Ya, dengan merdunya suara. Masya Allah, Tabarakar Rahman, Bu. Orang kalau ngajinya itu dari hati, maka yang mendengarkan tuh akan sampai juga ke hati. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Saya terakhir mendengar suara merdu orang mengaji itu dari Syekhoh kemarin. Ya, jadi ibu-ibu pada pulang kemarin tuh, panitia masih kumpul karena mau menjamu Syekhoh untuk makan siang. Kemudian Syekhoh mengatakan, saya mau ngaji, katanya, ya Masya Allah. Ya sudah, beliau ngaji surat Qaf, ya, yang tentang mengingatkan tentang sakaratul maut, mengingatkan tentang bahwa besok ada orang-orang masuk neraka, ada orang-orang masuk surga. Ketika yang membaca itu dari hati, Bu, Masya Allah, ya, sampai bercucuran air mata, kita yang mendengar juga akan ternyuh, ya Masya Allah. Jadi ada hikmahnya. Hikmah bagaimana, kenapa kita harus mendengar suara Al-Quran. Itu agar melembutkan hati kita. Rasulullah SAW juga pernah meminta kepada Abu Musa Al-Asy'ari untuk membacakan ayat. Ya subhanallah. Umar bin Khattab pun demikian. Umar bin Khattab, ya beliau pernah meminta kepada para sahabat, wahai sahabatku, tolong bacakan ayat Al-Quran. Jadi kita bukan hanya membaca saja, tapi kita terkadang juga harus mendengarkan suara-suara Al-Quran. Dan itu tujuan utamanya untuk melembutkan hati-hati kita. Ya Masya Allah. Radhiyallahu an, dan Abi Musa Al-Asy'ari ini asalnya beliau dari Yaman. Ya, dari Yaman. Kenapa banyak para sahabat termasuk Abu Hurairah yang berasal dari Yaman, ibu-ibu? Masya Allah. Rasulullah SAW pernah mendoakan penduduk Yaman, ya, bahwa dari Yaman akan muncul banyak ulama. Dan Yaman Saudi itu perbatasan yang zaman dahulu kala itu nggak ada perbatasan. Jadi orang kalau mau ke Saudi pakai unta bisa. Ya, waktu kami di Yaman, kalau orang mau naik haji dari Yaman tuh, Bu, cukup naik bis saja. Cukup naik bis, jaraknya kira-kira seperti Surabaya, Jakarta. Maka banyak para sahabat, termasuk Abu Musa Al-Asy'ari, ini berasal dari Yaman, yang menuju ke kota Madinah An-Nabawiyah. Baik, apa kata Abu Musa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW bersabda, "Idza sta'taratil mar'ah." Lihat ibu-ibu. Ini pesan dari Rasulullah SAW. Kata beliau, "Idza sta'taratil mar'ah." Kalau seorang perempuan pakai wewangian. Nah, kita itu boleh pakai wangi-wangian. Tapi ada tata caranya, ada aturannya. Apa aturannya di sini? Maka tidak boleh wewangian itu dipakai ketika kita keluar rumah. Karena di sini dikatakan famarrat 'alal qaumi liyajidu rihaha. Lalu dia berjalan melewati sekelompok laki-laki, ya, dan tercium baunya, parfumnya. Fahiya kadza wa kadza. Qala qaulan syadidan. Maka wanita itu orangnya begini dan begini. Para ulama ada yang menafsirkan maksudnya kadza wa kadza, itu disebutkan wanita ini sampai-sampai masuk dalam wanita orang yang mengganggu laki-laki.
termasuk di antara wanita yang tercap dia adalah pengganggu laki-laki. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita kan tidak mau kan dicap sebagai pengganggu laki-laki. Dan ibu-ibu tahu, seorang laki-laki itu watak dasarnya kalau mencium bau aroma wangi, syahwat mereka langsung naik. Ya, jadi hati-hati ibu-ibu. Kalau kita pakai wangi-wangian, kemudian kita keluar rumah tercium baunya oleh kaum laki-laki yang bukan mahram kita, itu bahaya banget. Dan Rasulullah mengatakan dengan intonasi yang keras, qala qaulan syadidan. Jadi maksudnya Rasulullah ketika membacakan ini itu, membacakan hadis ini, beliau bacanya sampai dengan intonasi yang kuat. Idza sta'taratil mar'a famarrat 'alal qaumi liyajidu rihaha. Ada hadis riwayat lain bahwa barang siapa perempuan dia keluar rumah memakai wangian, sengaja semprot sana semprot sini, tercium baunya oleh kaum laki-laki, maka dia tidak bisa mencium bau surga. Padahal bau surga itu ada dari jarak sekian dan sekian. Subhanallah teman-teman, ini harusnya menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Ya, kalau dulu mungkin ada di antara kita yang tidaklah di tas itu kecuali ditaruh minyak wangi. Ya, ada nggak? Ada ya? Dulu, itu kan dulu, nggak apa-apa. Kalau dulu kan belum tahu. Saya sering mendapati, Masya Allah, Tabarakar Rahman, kalau pas di jalan tol, kita berhenti di rest area. Itu ibu-ibu habis sholat itu keluar bedaknya. Ya. Kemudian di sampingnya ada minyak wangi. Langsung begini, bersolek ya. Dan rambutnya kelihatan. Ya, dibuka rambutnya. Padahal di situ masjidnya banyak laki-laki mondar-mandir. Kan kalau di rest area kan rata-rata begitu ya, Masya Allah. Subhanallah, setelah itu semprot. Allahu Akbar. Ya, jangan Bu. Rasanya tuh sayang. Kalau kita besok di akhirat kita lihat teman-teman kita pada menyongsong surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ibu-ibu yang dulu pakai wangi-wangian di dunia, gemar pakai wangian, kalau keluar ada yang menghalangi, nggak boleh, stop gitu ya. Kamu nggak boleh cium bau surga. Kenapa? Karena dulu kau termasuk wanita yang suka hobi pakai wangi-wangian. Nyesel nggak? Nyesel, rugi kita. Di dunia cuma sebentar. Kita itu pengen nyium wanginya surga. Dan wanginya surga itu, aduh saya merinding ya teman-teman, itu adalah wangi yang kita tidak akan pernah tahu wanginya seperti apa. Subhanallah. Saya jadi teringat yang ada salah satu anak pondok, dia lagi dalam keadaan saum, keadaan puasa, terus meninggal dunia. Orang yang mengurusi jenazahnya itu, padahal nggak ada bunga-bungaan, nggak ada minyak wangi juga. Waktu itu mencium aroma dari jenazahnya itu wangi. Dan yang mencium itu bukan cuma satu orang, beberapa orang. Kemudian mereka berkata, siapa yang pakai wangi-wangian ini? Nggak ada yang pakai wangi-wangian. Dan wanginya tuh, kata yang mencium, saya diceritakan ya, itu wangi yang nggak pernah saya cium di dunia ini. Subhanallah. Entah, wallahu ta'ala alam, itu wangi apa. Yang jelas, surga itu ada wanginya, ada harumnya Bu. Ada tercium dari jarak sekian dan sekian. Dan rugi bagi kita kalau kita sampai dihalangi oleh Allah untuk mencium bau surga. Kalau sudah nggak bisa mencium bau surga, bagaimana kita mau mendekat? Kita nggak mau besok itu dihalangi oleh Allah. Jangan kau cium bau surga. Ya nggak boleh terhalangi. Ya karena sebab engkau membuat di dunia itu sering pakai semprot minyak wangi, nggak boleh cium bau surga. Ya subhanallah, bersabarlah. Kalaupun mau pakai minyak wangi, boleh di rumah, silahkan, boleh. Siapa yang mencium bau wangi kita? Suami kita. Ya, suami kita. Baik, satu lagi karena ini berhubungan. Baik. Kemudian di sini dikatakan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW mengatakan parfum laki-laki itu yang aromanya menyengat tetapi warnanya tidak terlihat. Jadi parfum laki-laki itu warnanya nyengat, maksudnya baunya tajam tapi nggak terlihat. Kebalikannya parfum wanita itu yang warnanya terlihat namun baunya samar-samar, artinya soft. Ya, samar-samar di sini itu maksudnya soft. Jadi kalau kita pilih minyak wangi, pilih yang soft. Ya, soft itu nggak? Yang lembut. Ummu Qurata, saya mau tanya, pernah pakai minyak wangi nggak? Kadang, ya. Pakai minyak wanginya di mana? Nggak apa-apa, jujur. Terima kasih. Ya, jujur. Mantenan, jagongan. Ya, sekarang sudah tahu hukumnya ibu-ibu. Mantenan itu kan biasanya campur baur, ya kan, antara laki-laki dan perempuan. Sudah, nggak usah pakai wangi-wangian. Tapi juga kita tetap pakai baju bersih. Jangan baju kumel gitu ya. Baju sudah dari kemarin nggak ganti-ganti tetap dipakai, itu juga mengganggu sebelah-sebelahnya. Kalau kita mau bertolak bulail, tetap pakai baju bersih, baju sudah dicuci gitu ya. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan, ya Syekh, pernah ditanyakan, kalau pakai itu pelicin baju, kiss spray,
ya. Kata Syekh, kalau memang tujuannya untuk melicinkan baju dan aromanya ada, itu diperbolehkan. Tapi kalau tujuan utamanya untuk wangian, misalnya pilih wanginya yang lama gitu ya, itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi tujuannya untuk apa? Kan ada yang melicinkan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau tujuan utamanya untuk mengharumkan, itu yang nggak boleh. Begitu ya ibu-ibu. Dan subhanallah ibu-ibu, boleh ibu-ibu pakai parfum, itu boleh. Bu, kalau kita mau pakai parfum depan suami kita, ya saya insya Allah sudah mempraktekkan ini, sudah mengamalkan. Kita bilang ke suami kita, sayangku, kasihku, cintaku, manisku, belahan jiwaku. Saya tuh mau pakai parfum di hadapanmu. Tolonglah pilihkan parfum mana yang kau sukai. Ya. Dan kalau sudah ada parfum di rumah, kita bilang ke suami kita, sayangku, kira-kira parfum A atau parfum B? Suami kita bilang, kayaknya dek parfum B lebih bagus. Tapi kan parfum A. Nah, itu yang nggak boleh, namanya ngeles. Ya, kan yang mau mencium bau aroma kita suami kita. Ya berarti kita nurut. Dan nurutnya kita ke suami dapat pahala ibu-ibu. Subhanallah, ibu-ibu bisa bayangin ya, seorang istri sebelum tidur, dia bilang ke suaminya, sayangku, kan di antara istri solihah kan apabila suaminya mencium dia wangi gitu ya. Sayangku, mau pilih parfum yang mana? Parfum B, Dek. Oke, saya pakai ya parfum B. Oke. Kemudian ya, sayangku tolong ya ridho lah dengan saya. Ridho, saya minta maaf kalau ada kesalahan. Suaminya ridho. Dan ternyata si istri ini tidak dibangunkan lagi sama Allah. Wafat. Dia dapat husnul khatimah. Insya Allah. Tapi kalau sebelum tidur, sayangku, ayo dong pilihin parfum A atau B. B, D, aja gitu ya. Terus suaminya karena ya wis lah terserah kamu gitu kan misalnya. Ya wis lah terserah. Nanya tapi kok malah kayak gitu. Takutnya suami kita nggak ridho. Dan kalau kita meninggal dunia sudah, kita udah nggak dapat ridhonya suami. Subhanallah, ini hal sepele. Ya hal sepele tapi subhanallah kita berhati-hati ya teman-teman. Sampai urusan, mohon maaf saya harus berkata, urusan dandanan, bilang ke suami, suamiku tipe model apa? Oh saya maunya natural aja. Ya udah natural, jangan digambar-gambar. Tapi kalau suami kita, Dek, kayaknya bagus tuh Dek, yang ada rona-rona merahnya. Ya wis kita ikutin, pakai rona-rona merah. Ya, kan suami yang mau melihat. Jadi begitu ya ibu-ibu, nurut ke suami. Kenapa? Selagi suami tidak berkata sesuatu atau memerintahkan kepada kemaksiatan, maka kita nurut. Ada banyak barakah di situ. Ada banyak barakah di situ. Allah lebih memberikan kepada kita keberkahan hidup, ketenangan jiwa kalau kita nurut ke suami. Kalau kita nggak nurut suami, yang ada itu gonjang-ganjing hidup, nggak pernah tenang. Saya yakin itu. Ya. Dan yang namanya kalau nggak nurut suami, padahal suami sudah memerintahkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka yang ada rumah tangganya tidak merasakan sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Subhanallah, ada banyak para istri yang dia Masya Allah manut ke suaminya, Masya Allah, Allah ridha. Allah jadikan anak-anaknya salih dan salihah. Allahu Akbar. Ya, jadi ingat-ingat ya, nurutnya kita ke suami itu bukan karena kita pengen cuma nurut, tapi itu adalah perintah dari Allah. Ibu-ibu yang saat ini mungkin suaminya belum mau ngaji, yang saat ini mungkin suaminya masih terlalu jauh dari agama, jangan kita nggak nurut, tetap kita nurut. Ya kita urusi mereka, karena itu kewajiban kita kepada suami kita. Kita tuh besok ditanya kok sama Allah, apa yang sudah kau persiapkan untuk suamimu? Bahkan kalau kita nyakitin suami, ibu-ibu, bidadari-bidadari di surga itu yang nanti jadi calon istrinya suami kita, mereka bilang, jangan kau sakiti calon suamiku, kata bidadarinya. Itu nanti dia akan kembali kepada diriku, jangan kau sakiti. Ada hadisnya. Subhanallah. Jadi nanti bagi istri salihah, bagi suami yang salih, semuanya akan dikumpulkan bareng ya oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istri-istri yang salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita menerima kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma ij'alna min zawjatin salihah. Allahumma ya Rabb, ya muqallibal qulub. Allahumma ya Rabb, ya Fattah, tahna qulubana. Allahumma ya Rabb, jadikanlah kami semuanya golongan orang-orang yang Engkau ridhoi. Wahai Rabb kami, berikanlah hidayah untuk suami-suami kami. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami orang-orang yang patuh kepada suami kami, dan kumpulkanlah kami beserta keluarga tercinta di dalam surga Firdaus tertinggi. Amin. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.